ada yang aneh dari pernyataan 3 hakim yang membuat dissenting opini atau pendapat yang berbeda. Ini menarik untuk kita bahas. Ada apa di dalam konteks pertimbangan? Apakah mereka adalah hakim partisan atau sedang memberikan sinyal terkait dengan ketidakmampuan mereka atau kewenangan mereka yang sangat terbatas yang biasa disebut dengan batasan asas ultra petitum partium, yaitu hakim tidak boleh memberikan putusan di luar gugatan atau melampaui batasan kewenangan mereka. Kita bahas dalam Bukan Partai Politik. Teman-teman, kalau dalam peradilan biasanya ada istilah win or lose. Berperkara di peradilan, apalagi di Mahkamah Konstitusi dengan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum, maka hasilnya cuma 2. Kalau tidak menang, ya kalah. Tapi kali ini saya membaca tidak seperti itu. Sepertinya ini win-win solution. Sekalipun 5 hakim menolak semua gugatan paslon 1 dan 2, 3, tapi kelihatannya dengan 3 dissenting opini ini ingin memenangkan dalam konteks apa yang dipersoalkan oleh 01 dan 03, walaupun tidak keseluruhan. Pesan apa yang sebenarnya harus kita dengarkan dari 3 dissenting ini? Saya sedang menganalisis dalam konteks begini, bahwa dinamika, prinsip-prinsip pendirian bahwa adanya kecurangan dari pihak si A, si B, si C, si D itu sebenarnya menemui sebuah kebenaran terkait dengan realitas politik yang selalu memiliki apa yang kita sebut dengan margin error. Artinya ruang kesalahan itu terjadi. Apalagi ketika regulasi-regulasi yang ada, baik dalam konteks regulasi yang hadir dalam konteks birokrasi atau eksekutif, begitu juga dengan yudikatif dan legislatif, itu pada akhirnya tiba pada sebuah batasan, bahwa apa yang mereka regulasikan itu merupakan batasan yang menjebak diri mereka sendiri, memerangkap diri mereka sendiri, akhirnya kemudian quote bisa mengkhianati diri mereka sendiri. Karena sekali lagi berbicara tentang politik itu kan who get what, sebagaimana dikatakan tesiskan dengan Harold Laswell. Kalau kita berbicara tentang persoalan kepentingan politik, ini kan kepentingan para partai. Makanya ada koalisi dan sebagainya. Dan koalisi itu tidak pernah permanen. Artinya hari ini mereka sepakat untuk membuat regulasi tertentu dalam rangka membaca kepentingan-kepentingan masa depan mereka. Tetapi di tengah jalan mereka bisa pisah jalan sehingga itu menjadi sebuah benturan dan bahkan jeratan bagi mereka sendiri. Karena itu Mahkamah Konstitusi mengatakan jangan jadikan Mahkamah Konstitusi sebagai keranjang sampah dan kemudian ditimpali dengan lawyer-lawyer yang lain. Kami telah berhasil mencuci piring kotor yang ada di Mahkamah Konstitusi dalam maksudnya dalam pemilu dan sebagainya. Ini menyiratkan bahwa adanya batasan-batasan regulatif. Nah, kita bisa lihat seperti yang kita katakan tadi, bahwa Mahkamah Konstitusi kenapa menulis tentang dissenting opini itu, karena memang melihat ada sesuatu celah yang memang pantas untuk disebut sebagai sebuah pelanggaran, dan sekaligus untuk mengatakan bahwa hak kami itu bukanlah hak sekedar menghitung perselisihan hasil suara, tetapi lebih substantif yang kemudian dibatasi secara undang-undang. Ini yang mengatakan bahwa kekuasaan hakim itu dibatasi dengan prinsip ultra petitum partium. Artinya dia tidak bisa melampaui apa yang sudah diregulasikan, dan undang-undang bicara tentang itu, sekalipun harus berbicara argumen-argumen yang sangat filosofis secara hukum, tetapi Undang-Undang 45 nomor 24 butir 1 sampai berikutnya itu menjelaskan tentang posisi itu sendiri, dan juga dalam konteks Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menjelaskan batasan itu, sehingga ada kegeraman, ada kekesalan bahwa tiga hakim itu yang mengatakan bahwa kami bukan hanya mahkamah kalkulator, mau mengatakan kami bisa dan harus lebih dari itu gitu loh. Jadi ingin memberikan pesan bahwa dissenting opini itu bukan hanya bicara tentang perbedaan pendapat dalam menilai sebuah masalah yang diajukan gugatan, tetapi dissenting opini itu dipakai
oleh mereka ketiga itu untuk mengatakan ada celah, ada retak-retak, ada lubang-lubang, ada margin error dalam konteks undang-undang pemilu yang dibuat oleh legislatif itu. Ya, sehingga ini harus menjadi sebuah catatan penting untuk memperbaiki ke depan. Nah, terhadap dengan dinamika, ya, gugat-menggugat dan masa depan Indonesia yang dipertaruhkan itu, ya, kebetulan sekali bahwa paslon nomor 1 dan 3 itu ibarat roket yang ingin diorbitkan ke atas dengan seluruh tenaga yang luar biasa di awalnya, tetapi kehilangan power, kehilangan energi sehingga tidak bisa ngorbit dan jatuh ke bawah, sehingga 5 Mahkamah Konstitusi yang lain, hakim konstitusi yang lain mengatakan bahwa tidak ada bukti yang cukup, artinya belum tiba pada konteks pembuktian, baru berbicara tentang persoalan, ya, asumsi-asumsi yang harus dibuktikan. Nah, disinilah yang kemudian dipakai oleh para hakim-hakim bermusyawarah untuk memutuskan bahwa tidak ada jalan lain. Prabowo dan Gibran dimenangkan, ya, dengan memberikan catatan-catatan yang kita sebut sebagai catatan dissenting opinion, pendapat berbeda yang memberikan suatu catatan strategis bahwa ada pekerjaan rumah besar, ada persoalan yang bukan pada Jokowi, yang bukan pada paslon, bukan pada rakyat, tetapi pada sistem politik kita, khususnya ketika kita berbicara tentang perumusan kebijakan undang-undang kita di negara ini. Karena itu melalui putusan Mahkamah Konstitusi ini dan juga adanya dissenting ini kita sambut. Ini adalah win-win solution bagi bangsa dan negara kita. Mari kita berbenah ke depan untuk 5 tahun yang jauh lebih baik, bukan partai politik.